Pasar tradisional Cibening pagi itu riuh seperti biasa. Suara para pedagang bersahut-sahutan menawarkan dagangannya, aroma rempah, sayur mayur, dan ikan asin memenuhi udara. Di antara keramaian itu, berjalan seorang pria berperawakan tenang, mengenakan pakaian putih bersih, dengan ikat kepala khas Sunda, dialah Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kunjungannya ke pasar bukanlah sebuah agenda formal, melainkan keinginan pribadinya untuk melihat langsung kehidupan rakyat kecil. Beberapa pedagang yang mengenal sosoknya langsung mendekat, menyalami dengan penuh harap. Salah satu dari mereka, seorang ibu parubaya penjual sayur, tampak ragu namun akhirnya memberanikan diri berbicara. "Kang, maaf, kami di sini tiap hari harus bayar ke preman. Katanya uang keamanan, kalau enggak, dagangan kami diacak-acak." Suaranya pelan, tapi penuh beban. Matanya menunduk takut-takut. KDM diam sejenak, menatap wajah pedagang itu. Wajahnya yang biasa tersenyum kini berubah serius. Ia tahu betul bahwa urusan pungli ini bukan hal baru, tapi jika rakyat sampai berbicara langsung padanya, maka kondisinya pasti sudah darurat. Ia memandangi sekitar, lalu pandangannya tertumbuk pada sekelompok pria bertubuh besar yang duduk santai di ujung pasar, tertawa keras, sambil memegang rokok dan tas pinggang. "Sudah berapa lama seperti ini, Bu?" tanya KDM sambil menatap matanya. "Lama, Kang, dari dulu. Tapi makin kesini, makin berani. Kami takut ngelawan." Jawaban itu membuat KDM menarik napas panjang. Ia tahu, ketakutan rakyat adalah ruang hidup para pemeras. Dan hari itu, ia memutuskan, cukup sudah. Tak akan ia biarkan lagi rakyat kecil dipalak di tanah Sunda. KDM pun tak berkata banyak lagi. Ia menepuk bahu sang ibu pedagang, lalu melangkah keluar dari keramaian. Dalam hatinya, ia sudah menentukan rencana. Ini bukan sekadar soal pungli. Ini tentang harga diri rakyat yang diinjak-injak. Dan ia akan turun langsung untuk membereskannya. Malam harinya, langit kota diselimuti mendung tipis. Di ruang kerjanya, Kang Deddy duduk menatap peta wilayah pasar yang baru ia kunjungi tadi pagi. Ia menolak semua saran dari ajudan dan Satpol PP untuk mengirim tim penertiban. "Kalau kita kirim pasukan, preman-preman itu kabur duluan. Saya harus datang sendiri, diam-diam," ujarnya tegas. Tak ada satupun yang bisa membantah logika dan keberanian pemimpin yang sudah sering turun langsung ke lapangan itu. Sekitar pukul 4 pagi, dengan hanya ditemani sopir pribadinya, KDM menyamar mengenakan jaket lusuh dan celana kain sederhana. Ia turun tepat di belakang pasar, di gang kecil yang gelap dan lengang. Pasar mulai hidup perlahan, terlihat para pedagang mulai menggelar dagangan. Suasana masih sepi, tapi aroma subuh dan kecemasan mulai terasa di udara. Langkahnya menyusuri lorong-lorong pasar yang lembab dan sempit. Sesekali ia menyapa pedagang yang mengenalnya, namun meminta mereka untuk diam dan tetap tenang. Tujuannya jelas, menangkap basah para pelaku pungli itu, agar tak ada alasan lagi dari pihak berwenang untuk membela mereka. Ia bersembunyi di balik lapak sayur ibu yang pagi tadi mengadu padanya. Beberapa menit kemudian, dari arah pintu belakang pasar, muncullah 3 pria berbadan besar. Wajah mereka keras, dengan tatapan tak bersahabat. Salah satu dari mereka mulai berkeliling ke lapak-lapak, menagih uang dengan nada mengancam. Seorang pedagang yang menolak membayar langsung ditarik kerah bajunya dan dimaki-maki. KDM menyaksikan semua itu dengan rahang mengeras. Hatinya mendidih, tapi ia belum bergerak. Ia menunggu momen yang tepat, saat semua orang melihat langsung bahwa pemerasan ini nyata. Ia ingin rakyat menjadi saksi, bahwa mereka tak lagi sendirian. Dan bahwa hari ini, pemimpin mereka benar-benar berdiri di barisan terdepan untuk melawan ketidakadilan. Salah satu, preman bertubuh besar mendekati lapak seorang pemuda penjual tempe. Dengan suara keras, ia menggebrak meja, membuat dagangan jatuh berantakan. "Mana uang keamanan? Jangan pura-pura bego lo," teriaknya. Pemuda itu ketakutan, tubuhnya gemetar, dan ia hanya bisa menunduk sambil merogoh kantong celananya. Tapi sebelum uang itu keluar, sebuah suara lantang menghentikannya. "Jangan kasih," ujar Kang Deddy sambil melangkah maju dari balik lapak sayur. Suara itu mengejutkan semua orang. Preman itu menoleh cepat, matanya menyipit, dan ia mendekat sambil menunjuk. "Lo siapa? Mau sok jago di sini? Minggat, ini urusan gue," teriaknya marah. Tapi KDM berdiri tenang,
matanya menatap lurus, penuh wibawa. "Saya Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat," katanya pelan namun tegas. "Dan kamu sedang merampok rakyat saya." Kalimat itu menghentikan waktu. Para pedagang membeku, dan preman-preman itu mulai terlihat ragu. Tapi yang paling besar malah tertawa, mengira ini hanya akting. "Gubernur, halah, sini gue kasih pelajaran." Preman itu melangkah cepat dan hendak mendorong KDM, tapi gerakan Kang Deddy lebih dulu. Ia menangkap tangan lawannya, memelintirnya, lalu menjatuhkannya ke tanah dengan gerakan silat cepat. Tubuh si preman menghantam keranjang dagangan, membuat para pedagang berteriak. Dua preman lain langsung maju menyerang, namun KDM mengelak dan membalas dengan pukulan ke perut dan bahu, melumpuhkan mereka satu persatu. Keributan pecah di tengah pasar. Para pedagang mulai keluar dari lapak mereka, menyaksikan langsung perkelahian yang tak mereka duga. Seorang pemimpin mereka, yang selama ini hanya mereka lihat di televisi, kini berdiri di depan mereka, melawan preman yang selama ini membuat mereka takut hidup. Suasana pasar mendadak berubah menjadi arena perlawanan. Sisa preman yang berada di sekitar pasar mulai berdatangan ketika mendengar keributan. Salah satu dari mereka membawa balok kayu, hendak menghantam Kang Deddy dari belakang. Namun, seorang pedagang tua tiba-tiba melemparkan baskom ke arah preman itu hingga teralihkan, dan KDM berbalik, langsung menendang dada si penyerang. Warga pun mulai berani bergerak. Seorang pemuda penjual ayam ikut menahan tangan salah satu preman yang hendak kabur. Seorang ibu-ibu melemparkan tomat busuk ke wajah preman lainnya sambil berteriak, "Sudah cukup kalian merampok kami." Kerja sama antara pemimpin dan rakyat terjadi spontan. Ketakutan yang selama ini mencekik mereka, sirna oleh keberanian satu orang. KDM tetap waspada. Meski lawannya lebih banyak, tapi ia tahu medan, tahu teknik, dan lebih penting, ia tahu apa yang ia perjuangkan. Ia bukan sedang bertarung karena dendam, melainkan karena keadilan. Beberapa preman sudah terkapar, lainnya mulai kabur terbirit-birit keluar pasar. Seorang preman yang terluka berusaha kabur lewat gang sempit, tapi warga menghadangnya. Mereka membentuk barikade manusia. "Nggak bisa lari sekarang, rasain juga takutnya kami selama ini," teriak seorang pemuda. Preman itu akhirnya pasrah, duduk bersimpuh, wajahnya kotor oleh debu dan amarah yang tak lagi berdaya. Saat semuanya mereda, Kang Deddy berdiri di tengah pasar yang penuh puing dan sayur berceceran. Nafasnya sedikit tersengal, namun matanya tetap tenang. Ia melihat sekeliling, lalu berkata, "Kita sudah lama dibungkam. Hari ini, kita bersuara." Kemenangan di pasar bukan hanya soal tumbangnya preman-preman itu, tapi tentang keberanian yang menyebar. Para pedagang mulai berkumpul mengelilingi KDM. Mereka tidak lagi sembunyi-sembunyi. Wajah-wajah lelah kini berubah menjadi ekspresi lega dan bangga. Seseorang membawa air minum untuk KDM, yang langsung disambut dengan senyum hangat. "Terima kasih, Kang, kami pikir tidak ada lagi yang peduli sama kami," ujar seorang ibu. Kang Deddy mengangguk. "Bukan soal peduli, Bu. Ini soal kewajiban. Kalian berhak aman, berhak hidup tanpa tekanan," jawabnya sambil menepuk pundak warga. Tangis pun pecah di beberapa wajah yang selama ini memendam takut dan marah. Hari itu, semua preman yang berhasil ditangkap langsung diborgol oleh polisi yang dipanggil Kang Deddy. Ia sendiri yang menyerahkan mereka dan membuat laporan resmi. "Saya ingin mereka dijerat dengan pasal pemerasan. Jangan ada toleransi untuk penghisap rakyat," tegasnya. Para polisi hanya mengangguk, tak berani main-main karena tahu siapa yang bicara. Media mulai berdatangan. Video perkelahian Kang Deddy sudah tersebar di media sosial dan viral. Tagar-tagar KDM hajar preman menjadi trending di X dan TikTok. Rakyat dari berbagai daerah memberikan dukungan penuh. Akhirnya, ada gubernur yang beneran turun tangan. Tulis salah satu komentar viral. Tapi bagi Kang Deddy, ini bukan pencitraan. Ia pulang ke rumah dengan baju lusuh penuh noda tanah dan sayur. Ia hanya berkata pada dirinya sendiri, "Kalau bukan kita yang berdiri untuk rakyat, lalu siapa lagi?" Di kantor polisi, suasana mendadak kaku ketika KDM datang membawa 3 preman tertangkap. Ia masuk langsung ke ruang pelaporan sambil membawa bukti rekaman video dan saksi dari warga pasar. "Saya minta mereka diproses sesuai hukum. Jangan sampai ada yang diloloskan diam-diam," ucapnya di depan Kapolsek dan penyidik. Kapolsek mencoba bersikap netral, tapi sorot mata KDM terlalu tajam untuk dibohongi.
Kami akan proses, Kang. Tapi perlu waktu dan berkas tambahan, kata polisi itu. Namun KDM segera menyodorkan dokumen yang ia bawa, surat aduan rakyat, bukti pungli, dan video kejadian. Waktu sudah cukup. Hari ini juga kalian tahan. Para preman yang tadi gagah di pasar kini tertunduk. Mereka tahu, kali ini mereka tak bisa lolos. Rekaman warga memperlihatkan jelas bagaimana mereka memeras dan mengancam. Dengan tekanan publik dan pemimpin yang turun langsung, semua celah lobi tertutup rapat. Mereka digiring ke sel dengan tangan diborgol. KDM tak pulang begitu saja. Ia duduk di kantor polisi hingga proses penahanan selesai. Para wartawan datang dan bertanya, apa yang membuat Kang Dedi turun langsung? Ia hanya tersenyum dan menjawab, karena keadilan tak akan datang kalau kita hanya duduk menunggu. Hari itu, kantor polisi menjadi saksi bahwa hukum bisa berjalan jika ada kemauan dan keberanian dari para pemimpin. Dan Kang Dedi memberi contoh langsung, bukan lewat pidato, tapi lewat tindakan nyata. Keesokan paginya, suasana kantor Gubernur Jawa Barat berubah mendadak. Kang Dedi memanggil rapat darurat, menghadirkan para kepala dinas, camat, hingga kapolres dari beberapa wilayah rawan. Di ruang rapat utama, layar proyektor menampilkan foto wajah para preman yang kemarin ditangkap. Semua mata tertuju pada KDM yang berdiri tegak di depan podium. Kalau kalian duduk di posisi nyaman tapi tak tahu apa yang terjadi di lapangan, kalian gagal, katanya tajam. Suasana hening. Kejadian di pasar kemarin bukan hanya soal pungli. Itu bukti bahwa sistem kita gagal melindungi rakyat kecil. Ia menatap satu persatu pejabat di depannya, memastikan tak ada yang bisa bersembunyi di balik alasan administratif. Seorang kepala dinas mencoba menyela dengan dalih kurangnya anggaran pengawasan. Namun KDM segera membantah. Bukan anggaran yang kurang, keberanian kalian yang kurang. Suara itu menggema, membuat para pejabat terdiam dan mulai gelisah. Tak ada lagi ruang untuk berkilah. Kali ini, semuanya harus berubah. KDM kemudian mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan pengawasan langsung setiap minggu ke pasar dan titik rawan pungli. Ia juga membentuk tim khusus yang terdiri dari warga, ormas, dan aparat untuk patroli sosial. Jangan biarkan kejahatan tumbuh dari kelengahan kita, tegasnya. Rapat itu menjadi peringatan keras. Semua yang hadir keluar ruangan dengan wajah serius. Mereka sadar, jika tak bekerja sungguh-sungguh, bukan hanya dimarahi, mereka bisa diganti. Di bawah kepemimpinan KDM, tak ada ruang untuk pura-pura buta. 2 minggu setelah kejadian itu, suasana pasar Cibening berubah drastis. Tak ada lagi preman yang berkeliaran. Tak ada lagi teriakan ancaman atau tangan yang memalak. Para pedagang kini bisa berdagang dengan damai, bahkan mulai memperbaiki lapak mereka dengan sukarela. Sebuah mural bertuliskan, Pasar Rakyat Merdeka, terpampang di dinding tembok dekat pintu masuk. Kang Dedi datang kembali ke pasar, kali ini tanpa menyamar. Ia disambut meriah oleh warga, dengan karangan bunga dan nyanyian sederhana. Seorang anak kecil memberinya gambar yang ia lukis sendiri, gambar seorang laki-laki bersorban putih yang mengusir orang jahat. KDM tersenyum, matanya berkaca-kaca. Di tengah pasar, ia berdiri di atas bangku kayu, menyampaikan sepatah dua patah kata. Hari ini kita belajar bahwa perubahan tak datang dari langit. Perubahan datang dari keberanian, dari rakyat yang tak mau lagi tunduk. Sorak-sorai warga menggema, memecah pagi yang cerah dengan semangat baru. Beberapa relawan pemuda dari sekitar wilayah mulai membentuk komunitas, jaga pasar, gerakan mandiri warga untuk menjaga ketertiban dan menghindari pungli kembali muncul. Mereka mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Bukan dengan senjata, tapi dengan keberanian, disiplin, dan gotong royong. Pasar Cibening menjadi simbol baru. Ia bukan hanya tempat jual beli, tapi menjadi titik balik perlawanan rakyat kecil terhadap ketidakadilan. Dan semuanya dimulai dari satu langkah seorang pemimpin yang tak takut kotor kaki dan tangannya. Dalam sebuah forum terbuka di Bandung, Kang Dedi menjadi pembicara utama di depan ribuan mahasiswa dan tokoh masyarakat. Ia berdiri di panggung dengan baju putih khasnya, tangan memegang mikrofon, sorot matanya tajam namun penuh harapan. Ia menceritakan kisah pasar Cibening sebagai pelajaran bersama. Premanisme bukan sekadar berotot atau kasar. Premanisme adalah pola pikir. Ketika orang kuat merasa boleh menindas yang lemah, itulah premanisme, katanya. Kalimat itu disambut tepuk tangan.
Dan jangan kira premanisme hanya ada di jalan. Ia bisa muncul di kantor, di sekolah, bahkan di balik meja kekuasaan. KDM menantang para pemuda untuk turun ke masyarakat, bukan hanya sibuk dengan seminar atau debat. Turun, lihat sendiri bagaimana rakyat hidup. Di sana kalian akan tahu, bahwa tugas manusia bukan sekadar pintar, tapi berpihak. Pesannya menggugah banyak orang. Ia bukan hanya bicara, ia sudah membuktikan. Para jurnalis menulis, gubernur bukan hanya pemimpin administratif, tapi penjaga nurani rakyat. Video pidato KDM kembali viral. Anak-anak muda mulai membuat tagar-tagar lawan premanisme yang berisi gerakan sosial dan edukasi hukum di berbagai daerah. Aksi nyata KDM menginspirasi di luar batas wilayah jabatannya. Namun bagi KDM, semua ini bukan soal popularitas. Baginya, ini adalah tugas suci. Karena jika tidak dimulai sekarang, anak cucu akan tumbuh dalam bayang-bayang ketakutan yang sama. Di malam yang tenang, Kang Dedi berdiri di beranda rumah dinasnya. Ia memandang langit sambil memikirkan semua kejadian dalam beberapa minggu terakhir. Banyak yang menganggapnya nekat, bahkan berlebihan. Tapi ia tahu, seorang pemimpin tidak bisa sekadar aman di balik meja. Ia harus hadir di tempat paling gelap, paling berbahaya, dan paling dibutuhkan. Ia menuliskan sebuah catatan kecil di buku hariannya, "Hari ini rakyatku bangkit. Bukan karena saya kuat, tapi karena saya bersama mereka." Dan itu cukup. Ia tahu, akan ada lagi tantangan ke depan. Tapi ia juga tahu bahwa kepercayaan rakyat adalah senjata paling kuat dalam peperangan melawan ketidakadilan. Di televisi, berita tentang pasar-pasar lain yang kini bersih dari pungli terus berdatangan, efek dari aksinya menyebar. Banyak kepala daerah tergerak untuk melakukan hal serupa. Sebuah gelombang kesadaran perlahan mengalir. KDM telah menyalakan api kecil yang kini menyala di banyak tempat. Rakyat di berbagai daerah mulai menyebut namanya, bukan hanya sebagai pemimpin, tapi sebagai pejuang rakyat. Tapi di balik semua itu, ia tetap rendah hati. Dalam wawancara terakhirnya ia hanya berkata, "Saya bukan pahlawan, saya hanya orang yang memilih untuk tidak diam." Dan begitulah jejak langkah seorang pemimpin. Bukan tentang kekuasaan yang ia miliki, tapi keberanian yang ia tunjukkan untuk berdiri di antara rakyat.